menghormati Sekretaris Kepresiden Darussalam, menghormati kalian staf Kepresiden Darussalam. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah, salam dan salam oleh masyarakat. Kita bersama untuk hadir di suatu emergensi, juga menyampaikan pengaduan perihal terkait seleksi P3K yang sudah berlangsung di Hermes yang minggu yang lalu. Dan hal ini Pak Sekretaris, yang ingin kami sampaikan adalah bahwasanya kita Yara, yaitu Profesor Aceh, beberapa hari yang lalu, sekitar sudah 5 hari ini, membuka posko pengaduan tentang adanya indikasi-indikasi yang tidak baik dalam proses rekrutan pelaksanaan P3K itu. Tentu dalam ini Yara membuka posko dan mendampingi kawan-kawan. Tujuannya ini kami harapkan tentu membantu pihak BKPSDM dan pemerintah Kota Darussalam agar proses seleksi ini berjalan sesuai dengan ketentuan aturan dan tidak ada kawan-kawan yang terjadi pihak. Dan di mana yang disampaikan keadilan dan kebenaran, tentu yang tahu dan paham betul hal ini tentu di pihak BKPSDM. Karena itu beberapa kawan-kawan ini, abang kami, kakak-kakak kami ini membuat laporan tertulis tentang beberapa hal aduan terkait hal itu. Nanti langsung disampaikan yang pengajukan ini langsung yang terkait. Nah, nanti kami Yara mendampingi. Tentunya proses ini kami harapkan, ya, karena ini proses kan berlangsung, kalau pengumuman ini kan, kami harapkan adalah proses yang cepat, reaksi yang cepat, dan merespon apa yang disampaikan kawan-kawan pengaduan ini sehingga bisa berjalan yang seperti kita harapkan. Kenapa? Tentu orang kakak kalau nggak ada aduan kan nggak tahu nih. Karena ada pengaduan, tentu bisa menyikapi, membijaki mana yang sesuai ketentuan aturan, mana yang tidak sesuai ketentuan aturan. Ini dalam hal ini nanti rekan-rekan abang kami, kakak kami semua yang mengikuti, sebetulnya banyak ini, tapi mewakili sebagian yang hadir. Saya bilang satu instansi, satu orang cukup melaporkan. Terkait apa yang ingin dilaporkan, poin-poinnya tulis, nanti kita sampaikan ke pihak BKPSDM. Dalam hal ini ada laporan beberapa hal. Yang pertama, tentu adanya kita lihat honorer yang sudah tidak aktif, tapi mengikuti seleksi ini. Kedua, ada honorer yang tidak pernah masuk kerja, tapi dia juga mengikuti seleksi P3K. Tentu BKPSDM kan tidak memahami ini, yang paham kan dinas terkait ini. BKPSDM menerima surat aktif dari dinas, dasar itu mungkin sistem menerima. Makanya kita sampaikan agar nanti pihak BKPSDM bisa menelusuri ini sesuai bukti dan fakta yang kami sampaikan. Nah, yang nanti yang kedua sesinya juga ada penyampaian suara hati dari kawan nakes yang bakti, bukan honor, yang bakti ingin menyampaikan pesan-pesan kepada BKPSDM untuk bisa memperjuangkan. Nanti ada sesinya, mungkin langsung dulu untuk kawan-kawan yang mengadukan. Boleh dari Satpol PP. Langsung nih kan. Oke, saya langsung aja untuk menghemat waktu. Kami di sini dari perwakilan Satpol PP ingin bertanya atau mengadukan perihal permasalahan kami. Adapun permasalahan yang kami rasakan di Satpol PP, banyaknya anggota Satpol PP yang kami rasa tidak aktif dan bisa mengikuti seleksi P3K kemarin. Di sini ada bukti-bukti kami lampirkan sesuai dengan apa yang kami sampaikan kepada pihak Yara. Kemudian di dalam sesi kami menghadapi sebuah permasalahan yang menurut kami ini merugikan pada saat ujian, yaitu hilangnya server.
di sesi 2 tanggal 10 hari Selasa. Jadi di sini timbul kecurigaan kepada kami bahwasanya ini adalah sebuah permainan. Kenapa bisa server itu hilang sampai dengan 15 atau 20 menit dan kami tidak bisa mengoperasikan komputer tersebut. Jadi dugaan kami di sini ada sebuah permainan. Ini dugaan ya. Nah, kemudian saya rasa itu aja ya, 2 poin ya. Banyaknya siluman. Ada berapa nama? Ya, yang nama-nama yang tidak aktif, yang atau mengundurkan diri, ada juga kami cantumkan di sini. Nah ini, di sini udah jelas. Di sini kami kasih warna. Yang berwarna biru ini memang sama sekali tidak aktif atau memang dulunya pernah aktif namun dinyatakan mengundurkan diri atau memang dikeluarkan atau bahasa dirumahkan. Nah ini dia. Semua yang merah memang tidak mengurus namun aktif. Yang kuning aktif di database, ikut ujian. Nah, yang menjadi kami permasalahkan cuma ini, yang tidak aktif ikut dan bahkan ada yang lulus juga. Sekarang poinnya kami tidak lulus ujian apa tidak lulus ujian. Kami pertanyakan kenapa ini bisa ikut, itu saja. Dibuktikan dengan SK yang di SK yang terlampirkan. Ini kami lampirkan juga SK. Di SK juga bisa kita lihat di sini untuk membuat kepastian bahwa ini aktif dan tidak aktifnya, kami lampirkan juga SK-nya. 3 tahun berturut-turut. Pegawai Sapu PP ini kolektif. Nah, bisa dilihat siapa yang nggak ada orangnya. Ya. Saya pikir itu saja untuk penyampaian kami. Terima kasih. Jadi, ada 2 poin karya dan Pak Sekretaris. Pertama, adanya pegawai yang honorer yang sudah tidak aktif lagi. Ada yang mengundurkan diri dan ada yang sudah bermacam hal. Bahkan ada yang sudah di luar daerah, dia nggak di sini tinggal lagi. Iya. Jadi dia pulang ikut ujian. Nah, ini juga kita pertanyakan. Kedua, para kawan-kawan mempertanyakan pada saat ujian di season 2 hari apa itu? Hari Selasa tanggal 10. Tanggal 10 server error. Hilang. Ada kecurigaan, bahkan ada beberapa kawan menyaksikan ada beberapa orang yang dicurigai nggak mengisi soal lengkap tapi nilainya penuh. Kan ini susah kita membuktikan, kan tidak ada kita rekam. Tapi dari situ dapat ada indikasi kawan-kawan dugaan bahwasanya permainan. Karena kita melihat perlu kita pertanyakan kepada pihak PKN melalui BK Presiden Darussalam kenapa terjadi sistem error itu dan itu merugikan kawan-kawan yang mengikuti season kedua. Itu instansi Satpol PP. Mungkin langsung saya ke Arya, silakan nanti mohon di yang lain. Aku pemadam. Orang yang bilang kuasakan itu. Boleh. Jadi terima kasih untuk saya ucapkan terima kasih sama Mang Edi. Ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Pak Sekretaris dan juga mewakili daripada BKSDM. Saya dari Instansi Pemadam Kebakaran, nama saya Zakaria. Di sini saya merasa keberatan setelah keluar hasil kompetensi ujian kemarin. Hitungan cepat kami di pemadam ternyata ada keluar sebagian orang yang lulus yang sudah tidak aktif lagi. Namanya tidak saya sebutkan, tapi sudah saya lampirkan semua berkas saya kepada Bung Edi. Di sini terus kami lampirkan yang satu, dia mengundurkan diri pada hari Senin tanggal 13 November 2023 di halaman BPBD saat tidak pagi. Yang kedua yang nama Semaliano, dia di tahun 2024 ini tidak pernah masuk piket lagi. Sampai sekarang ini keluar nama dia lolos ujian. Itu sudah saya lampirkan buktinya kepada pemohon kami. Itu terlampir di situ SK, absen, surat keterangan saksi daripada dirinya bekerja. Jadi itulah hal keberatan kami dari pemadam. Dalam hal ini kami sangat berharap kepada BKSDM menindaklanjuti permasalahan kami ini.
Hanya itu yang saya sampaikan. Dibilang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengaduan ini dari pihak pemadam kebakaran turut melakukan surat pernyataan saksi bahwasanya kapal yang bertugas mereka tidak aktif lagi. Artinya ketika pun nanti ada SK-nya tiba-tiba yang dikeluarkan tawaran tertentu, kesaksian dari pegawai pemadam yang bersaksi itu banyak. Mereka menyaksikan Jadi- bahwasanya orang itu nggak aktif lagi. Jadi ada pun nanti di SK yang saya buktikan ini dipegang SK dia, itu mungkin udah permainan kan. Yang jelasnya SK 2004 sudah saya kantongi semua. Ini SK Masih yang aman kan semua ini? kami lampirkan enggak sebagai bahan. Ya, sekali. Baik. Baik. Kami dari sekretariat PKPU. Oh, di sini saya merasa ada kejanggalan. Kan kemarin kita waktu di Sekdako ya Pak, kata Bang Rano, kita ikuti aja peraturan Menpan. Dari itu sekarang kami di MPU yang ambil tempat lagi. Terus ada 3 orang, ada yang masuk di ujian kemarin itu 2 orang, memang nilainya pun tinggi. Mereka tidak ada SK, tidak ada ampra gaji, tidak ada absen, dan tidak ada di DPA kami. DPA kami memang cuma 4. Tiba-tiba mereka mengikuti ujian. Dan setelah itu kami bertanya kepada sekretaris kami, ini pengalaman kerjanya Pak kok berubah? Dia kan masih 2 tahun di sini aktif. Selanjutnya kan dia tidak aktif lagi. Kenapa? Pengalaman kerjanya Bapak teken sesuai yang kami buktikan di sini. Ya. Dan itu kata Pak sekretaris kami, maaf kalau masalah itu bukan saya teken. Yang saya teken cuma sesuai dengan dia yang 2 tahun selama 2020 sampai 2021 katanya. Ya udah, bagaimana ini Pak? Saya ajukan, silahkan. Kalau memang nanti orang BKSDM meragukan, saya siap ditelepon. Itu yang saya apakan, yang bisa saya sampaikan Pak. Baik Kak, saya dari rumah sakit mengambil informasi di DLHK. Iya. Kebetulan di situ SKM diterima 2 orang. Jadi yang saya ajukan ini juga salah satu yang lulus seleksi administrasi dan lulus perankingan. Kenapa saya bilang lulus perankingan? Di antara kami yang mendaftar ke situ, dia nilai yang tertinggi. Jadi yang saya keberatannya di sini, beliau ini sudah tidak aktif selama 2 tahun berturut-turut. Dari tahun 2021 sampai tahun 2023 sampai tahun 2024. Ada buktinya SK, dan saya juga sudah ke rumah Pak Kadis apa inspektor ya namanya, inspektorat itu sudah beliau siap apabila memang diminta keterangan bahwa saya bilang lah si Hafiz ini memang sudah tidak aktif 2 tahun berturut-turut. Posisi di inspektorat terakhir. Iya, terakhir di situ. Dia sudah lama, selama 2 tahun ini tinggal di Pulau Banyak. Jadi yang saya tanyakan kenapa dia bisa lulus ini administrasi di surat aktif dan yang lain-lain. Kadisnya menyatakan si Hafid ini tidak sendiri meminta tekinan, tapi melalui orang dalam dia, dan tidak sesuai format kita, format yang sudah resmi. Kalau yang resmi kan ada kata-kata sampai 30 September 2024, sedangkan dia tidak mengikuti itu. Betul. Ketiga ya itu tadi Kak, kalau memang apa kan dia bisa juga kena dari SPTJM. Di situ jelas-jelas berkas yang kita ajukan harus sesuai pengumuman yang resmi. Kalau tidak bisa dikenakan sanksi atau bagaimana. Jadi yang surat pernyataan Ini contohnya, ini contoh punya saya. Ini format asli. Ya, itu format asli Ya. sesuai dengan pernyataan tanggung jawab mutlak ini Kak, kan tentu semua dari yang bersangkutan Ada. termasuk itu semuanya nih Ya, ada. yang bersangkutan ketika mau upload datanya tentu dia mempertanggungjawabkan keabsahan data dokumen tersebut. Apabila memang fiktif, palsu atau hal semacam tentu ya, atau yang tidak memenuhi syarat tentu itu domain dari Pak BKPSDM untuk bisa menindaklanjuti.
referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin melamar di Bagalbah sebagai perantara laboratorium. Kasusnya sama. Peserta yang masuk ujian itu sudah tidak aktif lagi selama setahun lebih. Dan itu sudah saya tanyakan ke bagian kepegawaian di rumah sakit, memang dia mengatakan tidak aktif lagi. Tapi saya tanya soal reasonnya tidak ada. Dan saya mengambil buktinya sebagai buktinya slip gaji. Ya, dia kapan terakhir dan kapan terakhir menerima gaji dan selanjutnya tidak lagi menerima gaji. Mungkin itu aja saya tanyakan kenapa beliau bisa lulus seleksi. Rumah sakit. Ini biar lebih apa? Tulis Ditulis aja ya pengakuannya kan dari mana, Siapa atas orangnya? nama siapa gitu. Yang lebih mudah nanti Di kronologisnya ada. Kalau saya dari Sekretariat Majelis Adat Aceh, saya untuk mengumpulkan bukti belum ada kemampuan karena setiap saya meminta SK atau AMPRA tidak ada yang berani memberikan. Jadi melalui Yara saya menyampaikan pendapat saya karena semua teman-temannya mengatakan beliau ini, di sini saya sebutkan namanya, nama yang melamar ke kantor kami. Beliau bekerja di Dinas PU. Cuman menurut kabar setelah melahirkan beliau tidak aktif lagi. Jadi untuk saya meminta SK tidak ada yang berani memberikan sama saya. Jadi mungkin karena saya nggak punya ordal, jadi saya nggak punya kemampuan untuk meminta semua itu. Jadi kita harap berkah kan, ini kan juga ada yang kita duga yang konsesi yang lulus dia tidak aktif lagi bekerja berdasarkan informasi kawan-kawan di dalam. Tapi tentu kita harapkan ya sama-sama nanti kami dari Yara dari pihak BPSDM untuk bantu menelusuri karena sangat disayangkan kalau yang lulusnya tidak aktif. Maka, apalagi kakak ini tingkat ketiga dari dua yang diminta kuotanya. Dari Sekretariat MA. Masalah THK 2. Dia mungkin mewakili THK 2 juga kita ya saya tidak tahu apa alasan BKPSDM kenapa dari awal THK 2 ini tidak transparan ya, tidak diketahui orang. Kalaulah dari awal THK 2 ini disampaikan siapa orangnya, contoh di satu instansi yang diterima dua atau satu, rupanya THK 2-nya ada di situ satu. Jadi kawannya itu kadang 3 orang berkompetisi di situ. Dengan dia berkompetisi nilainya tinggi, dia peringkat. Tetapi karena dia nggak tahu ada THK 2, dia tidak masuk. Tentunya tidak lulus secara otomatis karena ada THK 2 yang lulus, sudah yang diprioritaskan. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kantor, kenapa ini dari awal tidak disampaikan siapa orangnya? Kenapa tertutup dia? Kita bahkan ya mohonlah diperjelas siapa yang THK 2 ini. Karena kita yakin kan kita nggak boleh saja kita menduga negatif. Menduga kalau memang BKPSDM memprioritaskan THK 2 ini entah pun orang yang memang sudah pengabdiannya penuh sesuai dengan kriteria atau tidak. Makanya itu yang banyak juga laporan kita ke Yara, THK 2 ini kenapa dari awal tidak diumumkan siapa orangnya, tidak diketahui. Kalau diketahui tentu ini adil lah bagi kawan-kawan yang lain. Karena sayang dia ikuti instansi itu, ternyata instansi itu sudah ada THK 2. Itu dia. THK 2. Ini kan yang melaporkan banyak kan, mewakili daripada kawan-kawan ini semua, baik Satpol PP mungkin ada banyak yang melaporkan, dari dinas lain juga banyak, tapi saya bilang cukup melampaui, karena persoalannya hampir sama semua. Yang kita inginkan adalah dari pihak BKPSDM, pemerintah Kota Darussalam, ikutilah keputusan Menpan RB, mekanisme penerimaan pegawai pemerintah perjanjian kerja ini. Apa yang diatur, apa yang ditentukan di situ, kita harapkan sesuai dengan itu.
Sehingga kalau kita mengikuti aturan, tentu tidak ada kawan-kawan yang tidak merasakan mendapat keadilan. Dan mereka tentu hari ini menginginkan BKPSDM berjalan sesuai rule yang disiapkan oleh pemerintah melalui Menteri Aparatur Kerja. Kita harapkan ini sama-sama, baik dari BKPSDM mungkin ya kami sadar pihak BKPSDM agak lelah ini. Tetapi ini juga kawan-kawan juga menuntut haknya. Mereka khawatir ya lalai-lalai kita lewat-lewat apa yang jadi harapan mereka tidak bisa terakomodir. Karena yang kita tuntut ini sesuai dengan keputusan Menpan RB tadi, tidak ada lain. Kalau di luar dari itu mungkin tidak ada kita. Itu saja, mungkin dari harapan isi hati yang sesuai. Kemarin kita pernah RDP di DPRK dengan kawan-kawan Bakti Nakes. Mungkin ada yang disampaikan harapan dari kawan-kawan ini tentang nasib mereka ke depan. Dan kita juga nanti ke DPR juga menyampaikan yang sama. Apalagi masih ada tahapan gelombang selanjutnya mungkin nanti ke tahap kedua ini yang sudah berjalan. Dan ada juga informasi dari kawan-kawan tadi mungkin 2025 mungkin ada proses lagi. Ya bagaimana agar kawan-kawan ini bisa terakomodir lah haknya untuk ke depan. Boleh disampaikan Bang. Boleh ya. Mau apa Kak? Iya. Masa Menpan RB 347 itu versi BKSDM itu maksudnya 2 tahun berturut-turut. Ya, 2 tahun. aktif 2 tahun aktif bekerja di instansi pemerintah 2 tahun terakhir secara terus. Banyak ambigu soal pengertian mungkin dari kata mungkin menerang kata Martin. Kata Izin menjawab Pak Sekretaris. Jadi 2 tahun terus-menerus itu untuk tenaga non-ASN yang tidak terdata. Terus-menerus sampai saat ini itu yang tidak terdata. Jadi dia minimal 2 tahun masa kerja sesuai jabatan fungsional yang dilamar. Mungkin kalau dia jabatan fungsional ahli pertama untuk S2 3 tahun minimal, dia punya syarat. Jadi ini minimal untuk SLTA, untuk S1 itu 2 tahun secara terus. Di akhir kan ya, yang tidak terdata maksudnya di database BKN. ya terakhir itu apakah dari 24 sampai ke bawah atau hanya 2020 sampai 2021 itu kan cuma 2 tahun juga. Ya sampai ke Versinya- bawah. Versinya berarti sampai inti- pelamaran ini yang tidak terdata ya. Intinya jadi kalau dia tidak mempunyai SK 2024 dia tidak bisa mendaftar. Iya. Itu turun ASN apa untuk Yang data tidak PPKN? terdata. Ya yang ujian yang tahap 1 ini lah. Pokoknya intinya 2024 Satu terdapat di PPKN. Ya, yang tahap yang 1. terakhir terus menerus bertahan. Nah, itu bukan maksud Bu Ria ini, katanya yang non ASN yang tidak terdaftar di PKN itu harus menampilkan SK-nya 2 tahun ke bawah, ya kan Bu Ria? Kalau yang terdaftar BKN kayaknya nggak perlu dilampirkan, nggak masalah ya Bu ya? Maksud abang ini gini loh, Gini, Bu. dia kerja 2010 sampai 2011 itu kan 2 2 tahun tahun juga. juga. 2 tahun berturut. Apakah dia bisa ikut pendataan BKN untuk ujian tahap 1 ini di 2024, sedangkan dia terputus di 2011? Nah, Ini ceritanya kembali ke tahap 1 nih. Ya tahap 1, tahap 2 nggak akan Karena ini dibahas. tahap 1 semua. Ya, jadi kemarin itu kita yang terdata di database BKN. Terus ada kawan-kawan mungkin yang ke Setdaku juga sama-sama kan. Itu yang aktif yang tidak aktif mereka sama-sama. Kedua. Jadi aktif dan tidak aktif orang ini kompak. Bagaimana formasi ini bisa berjalan? Kami statusnya bagaimana ya? S1 kami nggak ada formasinya. Kami melamar kemana? Kan itu pertanyaan mereka di awal. Kompak nih aktif tidak aktif. Dan di situ ada yang tidak aktif bekerja dan mereka menyetujui itu sama-sama. Karena apa? Karena dirumahkan. Karena ada keputusan. ini saya pertanyakan Ya. statusnya Kementerian RB bukan versi. Maksudnya diterangkan maksudnya Ya. ini gimana? Nah, kalau di Kemenpan RB jelas di situ yang terdata di database yang XTHK 2 yang pertama, XTHK 2, terus yang tenaga non ASN yang terdata di database BKN dan aktif bekerja. Tidak ada terus menerus aktif bekerja. Coba kita buka lagi. Ada terus menerus. Ya. Kita buka apa nih, Pak? Aktifnya sih sampai 2024 Iya, sampai 2024. Surat pernyataan. Karena kan pendataan BKN berapa? Di tahun berapa? 2022. Nah, 2022. Seharusnya 2 tahun berturut-turut itu kan berarti di 2020 sampai 2021. Karena pendataan di 2022. Nah, apabila seseorang ini kerja di 2017, berhenti 2018, kan ini 2 tahun berturut-turut nih. 2019 dia nggak bekerja lagi.
atau memang betul nggak bekerja lagi. Nah, ketika 2022 dia ikut pendataan BKN. Masuk. Kan Dia- itu kan terputus itu dari Ya, 2018, 19, 20 kan terputus kan. Dia pendataan BKN. Apakah itu keterangan 2 tahun berturut-turut itu tidak terpatok 2022 sebelumnya, atau memang dia 2004 pun dia kerja, 2006 dia nggak kerja lagi dia masuk, gitu loh maksudnya. 2 tahun berturut-turutnya itu gimana gitu? Apakah tahun terakhir 2024 sampai 2000? Nggak, 2024 itu masuk tahap 2 Pak. Kita bahas 2022 ke bawah, itu tahap 1. Ini pendataan, ini masalah surat aktif Pak. Jadi Surat aktif dia masuk Ya. BKN kan. ya gini aja, di keputusan Menpader itu kan jelas yang masuk dalam database BKN Dan aktif. bekerja. Tidak. Aktif masih aktif Kuncinya bekerja. aktif bekerja. Iya. Itu poinnya. Yang kedua kan dijelaskan yang pegawai yang ASN itu tidak disebutkan ASN, tapi kita menjabarkan seperti itu. Yang disebutkan kan yang aktif 2 tahun terakhir saat itu tidak. Itu di periode kedua. Kalau di periode ke-1 memang yang aktif bekerja di instansi tersebut kan Kak. Waktu kita di Sekdako pun kita berbicara seperti itu. Dan kata Pak Rano, masih ada videonya, kita ikut aja peraturan Menpan. Yang bermasalah ini kita masukkan aja nanti ke tahap kedua semua. Tapi kenapa sekarang yang bermasalah ini bisa juga masuk ke tahap 1? Itu yang bermasalah. Kak. Itu kan perjanjian kita di Sekdako Kak. Poin Kemenpan RP itu menjelaskan pegawai yang aktif. Iya, Iya. iya yang aktif. Baik poin 1 maupun 2 Iya. menjelaskan Dia aktif, pegawai yang bekerja. Kami pun tidak. ini aja, itu aja yang poin. Iya, itu poin. Saya jawab. Udah, ini kan laporan juga sudah Iya. Udah, kita lanjut ke Bapak ini dulu yang untuk tidak terdata. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Puskesmas Kota Subusalam. Di sini kemarin kami sudah RDP ya, Iya. RDP di kantor DPR. Kita katanya menunggu hasil kemarin ya. Nanti kalau ada hasilnya kami sampaikan. Ternyata sampai saat ini belum ada hasilnya untuk gelombang 2 ini. Maksudnya gini, apakah kami ikut di gelombang 2 yang enggak ada formasi sama sekali? Nah, sementara formasi habis sama orang gelombang 1, kan gitu. Kami udah lama mengabdi loh Bu Kabit. Kami dari 2010, ada yang 2008, ada yang 2005 ngabdi sebagai pelayan masyarakat di Puskesmas. Kenapa kami tidak masuk di BKN? Kemarin kan alasannya kan karena nggak ada slip gaji. Betul, bukannya seharusnya kami yang bakti ini diutamakan, yang tidak mempunyai honor tapi bekerja melayani pasien yang darurat, yang meninggal tabrakan, yang apa segala macam Gaji dari dinas. Ya, dari artinya SK. orangnya sebetulnya ada pendapatan gaji. Ada Dari negara juga. Tapi jasa pelayanan Iya. dari Jaspel. Nah, tapi kami tidak memiliki SK itu. SK dan tidak kami miliki. SK ada kami miliki dari dinas, SK fungsional namanya. Tapi slip gaji tidak kami miliki. Sementara kami sudah bekerja bertahun-tahun untuk mengabdikan diri untuk sebagai pelayan masyarakat. Dan masyarakat pun bukan masyarakat biasa, ada yang emergency, ada yang sebagainya. Kenapa kami tidak terdata? Dan ada kawan kami yang masuk 2000 berapa dia masuk 2020 itu, tidak usah saya sebut namanya, sama-sama kami mendaftarkan diri sebagai tenaga non ASN ini, tenaga BKN ini. Dia keluar namanya, kami tidak. Artinya kan dari situ aja pun kami sudah apa? Karena ada pendekatan dia sama orang kayak seperti ibu ini bilang tadi ada orang dalam mungkin ya. Kami nggak ada orang dalam, padahal kami udah bertahun-tahun di situ ngabdi. Nah, maksud kami untuk kalau seandainya pun kami ini tidak dianggap, paling nggak hargailah jasa kami itu. Yang megang darah, yang megang apa, memang itu udah memang apa kami memang pekerjaan kami. Tapi hargailah kami ini, jangan melihat satu sisi saja, guru ataupun yang lain. Kami tidak terdata di puskesmas itu, kami semua itu tidak terdata. Bu Kabit, bukan satu orang. Selain bidan desa yang mempunyai slip gaji terdata, habis itu kami tidak terdata semua. Nah, di sini kami minta untuk 2025 ini di bulan 4 nanti tambahlah formasi kami biar bisa kami masuk nanti di situ. Kalau seandainya formasi di gelombang 1 yang kami ikut itu nggak ada hak kami lagi itu Bu Kabit. Belum lagi nanti yang paruh waktu lah yang nggak lulus perankingan. Kalau kami ini lulus tinggi pun nilai kami karena kami nggak masuk data BKN, nggak bisa kami dianggap paruh waktu.
Dan ada nggak penambahan kuota tahap kedua? Udah. Iya, iya. Ada. Nah gini, di tahap 2 kan ada ini Pak. Iya. Tahap 2 yang tidak terdata silahkan mendaftar. Formasinya masih formasi awal, tidak dikunci. Jangan melihat nggak ada misalnya perawat dibuka Nah, 2 misalnya. ya gini, ini konfirmasi yang nggak dikunci tentang awal. Ya. Apakah perankingannya ini nanti sama Bersamaan, iya, betul. bersamaan dengan yang tahap kedua? Rankingan mereka tahap 2 Artinya yang perankingan. perankingan tahap pertama kemarin yang nomor 1 mungkin dapat nilai 400. Tiba-tiba yang tahap kedua ikut juga orang abang-abang ini, nanti ada yang mendapatkan nilai 401. Ini menggugurkan yang tahap 1. Nah, ini kalau mekanisme penggabungan tahap 1 tahap 2 belum dibicarakan lebih lanjut. Yang penting sesuai Zoom kami kemarin dan dapat Kemenpan terbaru tentang formasi di tahap 2, pengajuan formasi lagi sebelum penetapan NIP, jelas di diktum ke-9 yang juga kawan-kawan tadi sudah konfirmasi. Ya bisa ditambah formasi, tapi yang terpenting utama mendaftar dulu dan ujian, itu ujian. Nah, nanti ditampung itu semua keseluruhan tenaga non ASN bisa ke ada penambahan tahap 2. kuota Kak? Enggak. Insya Allah. Iya insya Allah. Tapi sedikit ya Bu Kabit ya. Kalau kita lihat dari aturan dari pendaftaran itu, katanya untuk gelombang 1 baru tanggal berapa Kak? Pengumuman seleksinya, pengumuman lulusan. 24 sampai 31. Ada 24 sampai 1 kan? Sementara kami pun ujian di bulan 3. Gimana kami? Maksudnya gini loh Bu Kabit. Artinya kalau seandainya misalnya di puskesmas A tersebut misalnya perawat 2 diminta, sementara data PKN udah ke situ 4 orang itu aja pun sisa 2 orang lagi, gitulah istilahnya Bu Kabit ya. Gimana kalau kami menunggu formasi yang di gelombang 1 ini, sementara formasi yang 2 tadi udah diambil sama gelombang 1. Misalnya ada formasi, berarti kami gelombang 1 dan gelombang 2 itu enggak bersamaan pengumumannya. Memang tidak, Pak. Secara prosesnya aja berbeda. Proses tahap 1 selesai sampai pengumuman batas waktunya 31. Iya. Tahap 2 bisa mendaftar batas waktunya tanggal 31 Desember. Iya, betul. Jadi tahap 2 ujian bulan 3 atau bulan 4. Tapi kan Ibu bilang tadi kan formasi yang gelombang 1 itu tidak dikunci. Artinya kalau formasi gelombang 1 tidak dikunci, kami punya harapan untuk masuk di gelombang 1. Tidak, Pak. Tapi kalau misalnya Ibu bilang habis dimakan sama gelombang 1, ya wajarlah kami gelombang 2 tesnya. Ini kan Ibu bilang tadi kan nggak dikunci. Artinya kalau Ibu bilang nggak dikunci, kami bisa mendapatkan nilai. Misalnya kayak Ibu ini, kami sama jurusan. Dia dapat 500, saya 600. Bisa saya yang lulus, bukan dia. Tapi ini nggak ada harapan kami, Bu. Kami lihat udah aturannya dari Menpan itu, Bu. Harapan kami ini katanya pemetaan di situ. Tujuan dilaksanakan biar mendaftar dan bisa ikut tes itu hanya pemetaan di gelombang 2. Itu aturannya Pak Yara, kami lihat apanya. Saya baca itu semua aturannya itu. Tapi kalau seandainya itu ada hak kami, nggak masalah. Saya pun walaupun di gelombang 2 atau gelombang 3 nanti nggak masalah Pak sama saya. Tapi bisa saya bersaing dengan apa? Itu rezeki saya. Tapi sekarang nggak gitu. Terkunci, Bu. Terkunci itu. Formasi yang gelombang 1 berapapun dia itu habis dimakan sama apa? Karena sekarang bukan PG ya, bukan passing grade. Kalau 300 kalau dia sudah mendaftar lulus administrasi, menang dia kalau ada masih formasi. Jadi kami yang 500 ini Bu Kabit, kapan kami mendapatkan formasi itu? Kalau seandainya itu Formasinya sudah penuh. udah penuh Pak. Ya, secara Kami aja kosong Pak. Bayangkan perawat yang di Sondolat cuma 4, perawat yang di Runding cuma 1. Kami daftar sampai 5 orang dari rumah sakit. Dari Runding, dari rumah sakit. Nah, itu aja orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan sayang 1 tadi. Jadi kami yang gelombang 2 ini kan nggak ada harapan. Kata Ibu Kabit tadi kan nggak dikunci katanya. Nggak ada harapan kami Pak Yara. Ini mengikuti ujian sampai sekarang ke Banda Aceh, ke Medan ya. Hanya untuk pemetaan. Hanya untuk pemetaan. Saya lihat di situ hanya untuk pemetaan untuk selanjutnya. Itu ya Bu Kabit ya, saya baca ya. Ini suara hati dari kawan-kawan nakes tapi ya nanti bisa disampaikan kepada pimpinan dan juga kebetulan Bang Rano kan pimpinan hari ini di Jakarta, mungkin bisa dia disampaikan juga ke pihak terkait atau kementerian karena tentang apa yang kebetulan kawan-kawan atau kita bakti nakes ini bisa dibilang. Memang rasional sampai ke masyarakat itu kondisinya memang seperti itu. Iya.
Jika seandainya misalnya kan kalau ujian pun mereka tahap kedua nanti hanya ikut-ikutan, iya, harapannya tipis. Tipis. Karena apalagi yang terima 2 kuotanya, sementara yang kemarin sudah lulus 2. sudah lulus 2. Nah, karena nggak ada PG. Kalau ada PG, kami bisa masih kami berlomba-lomba. Oh dia PG memang, tapi rendah. Saya usahakan PG tapi lebih tinggi dari dia. Ada harapan kami. Kalau perankingan ini, kalau enggak yang masuk data BKN, jangan harap. Harapannya nanti di pemetaan di 2025. Itu pun kalau ada pendataan lagi Pak Yara. Kalau enggak, matilah kami nih Bu. Kami udah lama 17-an tahun mengabdi. Rambut saya aja udah putih. Betul saya bilang itu. Kami di situ jangankan honor, bakti kami Bu, hanya saya S1 dapat 700.000. Kayak mana itu 700.000 masuk setiap hari? Kalau kita tidak melayani, nggak dapat jaspel. Jadi kalau seandainya nggak ada, istilahnya kami ini nggak ada hak kami sebagai tenaga honorer, ya lebih baiklah putuskan aja lah kami semua yang yang bekerja di puskesmas itu. Nah, itu saja Bu Kabid. Mudah-mudahan ada solusi nanti ke depannya. Harapan kami, tolonglah bantu kami. Karena kami di tenaga kesehatan ini sangat bukan terjolimi lah. Karena kami nggak ada. Kalau seandainya kami tahu dari awal ini harus ada SK, kami buat SK fiktif. Artinya formalitas. Walaupun nggak ada gaji kami di situ, kami buat. Biar bisa kami terdata di BKN. Tapi karena belum kami tahu informasi ini bahwasanya harus ada SK ataupun harus ada slip gaji, itulah yang membuat kami sengsara lah kami bilang ini Bu Kabid. Terima kasih. Dan itu saja dulu yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili dari Puskesmas Kota Subsalam. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya. Ini untuk pendaftaran tahap kedua, memang benar ini sekalian pemetaan. Iya. Benar sekalian pemetaan. Namun di situ sekalian ujian. Iya, betul. Dan saat ditambah formasi, bapak-bapak ikut tahap 2 tidak perlu ujian lagi. Tinggal mengisi. Ini kembali lagi mekanismenya seperti guru tahap 1 tahap 2. Ingat Pak Edi, dia tahap 1 tahap 2 ujian semua merekanya. Dia tinggal mengisi, kita buka formasi udah mengisi merekanya secara beasiswa. Jadi itu maksudnya Pak. Memang tahap 1 ini memang diisi oleh tahap 1, jelas Pak. Tapi kan gini, pilihan kejabatan itu kan nggak dikunci Pak. Nah, jadi kayak Bapak keperawat kan, silahkan pilih keperawat. Jadi nilainya ujiannya sudah dilaksanakan saat kita mengajukan formasi nanti, seperti juga ada di Kemenpan 64 juga disampaikan kita bisa pengusulan formasi tambahan sebelum penetapan NIP. Itu penetapan NIP di tahap kedua. Nah, jadi misalnya Bapak kita buka kembali perawat misalnya ada 10, ya otomatis perawat Bapak yang udah ujian yang masuk ke bukan masuk otomatis ini perankingan. Lagi kan gitu. Ya bisa mengisi tanpa ujian lagi Pak. Itu maksudnya Pak, bukan hanya sekedar pemetaan. Mungkin kan penjelasannya belum terlalu rinci. Nah, kami saat Zoom kemarin gitu penyampaiannya. Jadi mudah-mudahan ya kita ada informasi lagi ya Bapak bisa mengisi dan sampaikan juga sama kawan-kawan terus mendaftar di tahap 2. Jangan sampai tidak mendaftar Pak. Ini kesempatan juga untuk mengetahui memang yang bekerja di pemerintah Kota Subang itu. Jangan disia-siakan ya. Mengenai pengaduan ini Ya, bagaimana prosesnya? pengaduan ini nanti sepulangnya pimpinan kami sampaikan dan mudah-mudahan segera diproses tinggal lanjuti. Dia berkaca dari beberapa kabupaten hasil kemarin yang ada yang digugurkan. Iya, ada pembatalan. Dan kami maulah statement dari Bu Kapsen. Kalau seandainya memang tidak sesuai dengan mekanisme, apakah memang bisa digugurkan? Secara aturan jika tidak sesuai ya bisa digugurkan. Jadi kan ini tidak langsung bisa kita eksekusi, dia pasti ada pemanggilan, ya kan? Ini bukti-bukti sudah diantar, kami terima. Terima kasih dari Ketua NI bisa mengantarkan kawan-kawan ke sini ya supaya jalannya kita pun sama sepertinya kan, sama niatnya kita pun sama. Untuk subuh salam perekrutan yang bersih, mungkin tidak ada yang terzolimi. Pas kayak kata Pak Ketua tadi Diara, kami di sini yang tidak tahu, yang tahunya kan teknisi itu ada di dinas-dinas yang bagaimana anggota. Jadi nanti kita Dan
ada pertanyaan Pak. Ini kan kami di gelombang 1, ada yang tidak lulus sekitar 600 lebih. Gimana nasib kami nanti? Tolonglah kami Kak, perjuangkanlah kami yang 600 ini ya kawan-kawan. Untuk bisa lulus semuanya kan Kak. Insya Allah setelah Zoom kemarin kami pun nggak diam, kami pun udah berusaha. Langsung saya naikkan TS, saya memetakan berapa lagi yang ikut ujian 1062 ini. Iya, Sebenarnya bukan kita main-main. Tanpa diminta, tanpa diapain, memang udah tugas kami jalankan. Kami petakan 1062 dikurangi 400 formasi. Ada yang tenaga non ASN terdaftar, tapi tidak mendaftar dan TMS di tahap 1 ya kan, karena administrasi bisa jadi salah dia memilih pemadam yang seharusnya laki-laki dia pilih perempuan. Ada hal-hal lain dan juga ada yang ikut TMS di CPNS. Nah, tapi bukan yang sudah melalui SKD. Kalau sudah melalui SKD dianggap gugur non ASN-nya. Jadi ini kita petakan sekitar ada 511 yang mapping langsung dari Menpan, itu yang akan kita konfirmasi untuk masuk ke tahap 2 bersama kawan-kawan yang tidak terdata. Jadi udah kita kisarkan berapa semua yang non ASN kita. Jadi udah mudah-mudahan kita tindak lanjuti dan Bapak pejabat kita juga arahnya akan menjumpai ke pusat, itu mau dari pelanggarannya bagaimana, jika memang semuanya pelanggaran dari pusat ya kenapa enggak kan gitu. Nah, jadi itu aja. Terima kasih Pak Sekretaris, kalian dan semua khususnya aplikasi yang salam karena telah menerima laporan dan aspirasi kita. Tentu kami harapkan karya tadi mohon kerjasamanya yang kita sampaikan ini adalah kita menuju keadilan aja, kebenaran, jangan melenceng dari itu. Saya kira selama kita bicara yang benar dan adil, apapun hasilnya kita siap semua menerima. Itu cara kita karya dan ini kerja kita untuk daerah kita, bagian kita dan pertanggungjawab kita kepada Tuhan dan Yang Maha Kuasa. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Kak. Kami dalam hal ini mungkin datang dengan sedikit ramai atau suasana yang tidak baik. Jika pun ada dalam tutur kata maupun tingkah laku, sampah segala macam tidak pantas, mohon tidak dimakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.